Halo guys, ketemu lagi nih bareng aku Abdullah Fajar Saiful Kafi dengan NIM C240123112 dari kelompok 4 Biologi Perikanan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, kali ini itu aku bakalan cerita tentang analisis makanan pada ikan. Jadi ikan itu juga itu perlu makanan ya teman-teman. Karena makanan itu sendiri itu jadi sebenarnya apa sih? Jadi kan makanan itu sesuatu organisme ataupun bahan yang benar-benar itu dimanfaatkan untuk ikan untuk menunjang dia itu proses kehidupannya, khususnya itu pada bagian organ-organnya. Nah, jumlah makanan yang dimakan ikan juga itu tuh tergantung gitu loh teman-teman. Tergantung apa? Tergantung dari jenisnya juga gitu. Dan juga kadang juga karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kelimpahan makanan juga, dan ada juga suhu air ataupun kualitas airnya juga itu dapat mempengaruhi juga seberapa banyak ikan dalam makannya gitu. Nah, jadi kebiasaan ikan itu tuh biasanya kan dalam mencari itu tergantung ya teman-teman. Ada jenis juga yang aktif makannya itu selama 24 jam dan ada pula yang hanya kayak cuman waktu tertentu aja gitu loh. Nah, saat ikan aktif ngambil itu loh makanannya itu ya kan. Nah, ada kan yang selama 24 jam. Nah, itu disebutnya itu feeding periodicity. Nah, terus juga ya teman-teman, ada tipe-tipe makanannya yang biasanya dimakan ikan. Itu ada biasanya itu plankton, terus ada nekton, bentos, sama detrius. Nah, jenis makanannya itu tuh dia itu menyesuaikan gitu loh teman-teman, sesuai dengan jenis dari ikan tersebut. Ada yang herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, gimana sih biar kita tahu caranya ikan ini itu termasuk herbivora, omnivora, atau karnivora? Nah, itu tuh kita bakalan belajar nih teman-teman di sini dalam analisis makanan ikan. Nah, cara praktikumnya itu yang pertama itu kita siapin dulu ya teman-teman bagian organ dalamnya ikan, yaitu lambung dan ususnya gitu. Jadi di bagian sini itu kita bakalan meneliti apa aja sih yang dimakan ikan, dan dia itu dari makanannya itu tuh dia termasuk ke jenis apa gitu loh. Nah, jadi kalau udah nanti kita itu siapkan lambung, jangan lupa ditimbang ya teman-teman. Nah, kalau udah ditimbang itu nanti kita dibelah atau dibelah menjadi dua dan diambil bagian dalam dari lambungnya itu loh teman-teman. Jadi di dalam lambungnya itu kan mesti ada zat-zat makanan yang udah dimakan ikan. Nah, kita keluarkan untuk kita analisis. Nah teman-teman, kalau udah kita keluarkan, kita pisahkan dan terus kita burai lagi ya teman-teman dengan oh ya, jangan lupa kalau udah dikeluarkan itu kita diukur lagi, ditimbang berapa. Nah, kalau udah tuh kita diburai dengan aquades, nah dihaluskan gitu teman-teman. Nanti itu kenapa kayak giniin, tujuannya itu biar nanti saat di preparat itu lebih mudah untuk kita amati. Diburai dengan aquades. Nah, kalau udah nanti kita pipet, nanti kita bagi 3 lagi pada preparat itu, 3 bagian lagi, 3 bagian kotak, selama dengan pada setiap kotaknya itu 1 tetes teman-teman, 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kalau udah jangan lupa ditutup pakai cover glass. Nah, kalau udah jangan lupa juga disiapin mikroskopnya dengan sesuai peraturan prosedurnya ya teman-teman, karena biar mikroskopnya juga itu nggak cepet rusak gitu. Nah, kalau udah tadi itu preparatnya siap, langsung kita simpan aja di atas meja preparat buat kita amati. Nah, nanti itu ya teman-teman, kita pengamatannya kan kalau cara yang kemarin itu kan kita fokus ke semua titik gitu ya. Tapi kali ini itu kita hanya fokus ke 5 titik aja gitu teman. 4 di samping setiap sudut dan 5-nya itu di bagian tengah. Jadi kita hanya fokus mengamati pada bagian 5 titik itu aja teman-teman di setiap satu kotak preparat. Jadi total objek yang kita amati itu bagiannya itu ada 15 gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman biasanya itu setelah diamati itu nanti akan ada muncul berbagai organisme gitu loh teman-teman, yang dimakan sama ikan tersebut kayak gitu. Jadi apa aja kayak gitu. Nah, mungkin nanti itu teman-teman saat mengamati itu kan ada, jadi kan ikan kan ada karnivora, omnivora, dan
herbivora. Jadi nanti di dalam yang mikroskop yang udah teman-teman amati, nanti itu akan terlihat makanan yang benar-benar sesuai dengan jenis ikan tersebut. Jadi ada contohnya itu nanti ada udang. Oh, kalau ada udang itu berarti dia itu termasuk ke dalam ikan jenis karnivora gitu. Karena dia itu makannya itu organisme-organisme kecil yang bisa dibilang itu yang memiliki dagingnya kayak gitu loh teman-teman. Jadi nanti melalui analisis itu kita dapat menyimpulkan kalau ikan jenis A itu termasuk dalam herbivora, omnivora, atau karnivora. Nah, cara menentukannya juga kita dapat melakukannya dengan pengukuran panjang usus relatifnya teman-teman. Nah, caranya itu panjang usus relatif atau PUR sama dengan panjang usus atau PU dibagi PT atau panjang tubuhnya. Nah, kalau kita udah tahu panjang usus relatifnya, nanti kita bisa juga menentukan teman-teman, menentukan ikan ini jenisnya itu termasuk ikan jenis apa gitu. Nah, kalau panjang ususnya itu kurang dari 1, dia termasuknya itu ke ikan jenis karnivora. Kalau antara 1 dan 3 itu dia termasuknya itu ikan jenis omnivora. Nah, kalau lebih itu termasuknya itu dia ikan jenis herbivora. Nah, kayak gitu aja teman-teman, cerita singkat dan keseruan aku ngikutin praktikum analisis makanan ikan. Sekian yang aku dapat sampaikan dan tunggu lagi keseruan aku di praktikum selanjutnya dan dadah.